Mengapa harus kita tambahkan faktor keberanian? Saya teringat dengan senior kita, almarhum Haji Lotfi Khairuddin, senior gubernur kita, ketika beliau menetapkan program Al-Fatihah 5 penyempurna. 5 yang terakhir itu adalah keberanian. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus cermat dan siap untuk mengambil keputusan. Itu adalah tugas yang paling berat yang harus ada pada kita. Dan seorang pemimpin jangan tergantung pada staf. Seorang pemimpin harus bisa mengakumulasi semua masukan-masukan dari staf, kemudian mengambil rumusan tersendiri untuk mengambil keputusan. Disitulah faktor keberanian diperlukan. Lanjut. Di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, kita menganut 4 sistem yang selalu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama adalah prinsip-prinsip manajemen modern. Tidak bisa lagi para penguasa tiba masa tiba akal seperti zaman dulu, main tuju sana, main tuju sini, mentang-mentang ada kekuasaan, ada kedudukan, sehingga staf diperlakukan seperti model pelaksanaan tugas yang tidak memiliki tupoksi yang jelas, tidak memiliki tanggung jawab, tidak memiliki batasan ruang lingkup dan lain sebagainya, sehingga perencanaan menjadi mutlak sesuatu yang ingin dikerjakan. Perencanaan menjadi mutlak. Kata orang bijak, bila perencanaan benar, maka sudah 50% pelaksanaan itu dijamin berhasil. Perencanaan, kemudian pengendalian, pelaksanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan di era pemerintahan sekarang. Itulah sebabnya di setiap kali rapat-rapat evaluasi pemerintahan selalu saya tekankan kepada jajaran pemerintahan, baik di provinsi maupun teman-teman bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya. Kita tidak bisa lagi bekerja sembrono. Kita tidak bisa lagi bekerja semaunya. Kita harus bekerja dalam satu program prosedur yang diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang tidak bisa dijabarkan semau kita masing-masing. Prinsip-prinsip good governance sebetulnya ada 2 persoalan penting di dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tersebut, yaitu masalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan sekarang ini tidak bisa lagi kita berunding sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi, bisi-bisi. Semuanya harus transparan, dan setiap kebijakan yang akan kita buat, setiap kebijakan yang akan kita lakukan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sebetulnya dari prinsip-prinsip dasar pelaksanaan governance tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip corporate governance. Esensi dari prinsip-prinsip corporate governance ini adalah semua aktivitas dan kebijakan yang kita hasilkan di pemerintahan harus berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas serta produktivitas. Jadi yang itu terus, apalagi kepala daerah beda dengan kepala dinas. Kepala daerah adalah pemimpin negara dalam wilayah yang kecil. Kita harus kreatif untuk mengembangkan ide-ide yang baik, membuat terobosan-terobosan yang positif. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa kita lakukan. Nanti itu terencana dan harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan. Selalu saya mengatakan mekanisme peraturan perundang-undangan, sebab saudara sekalian, beda orientasi dunia usaha dengan orientasi kita di birokrasi. Birokrasi salah proses bisa bermasalah walaupun outputnya benar. Kalau dunia usaha beda, proses tidak jadi soal, yang penting outputnya memberikan kesinambungan, memberikan keuntungan, itu bisa diputuskan oleh setiap pengelola dari sebuah kegiatan korporasi usaha.